Pak, Apa selamat. kabar? Selalu kabar Injil, Pak. Puji Tuhan, tetap semangat. Ya, sip. Iya, haleluya. Ada Abang Oe juga, Abang Musa ini. Ini kita punya Tolois. Suaranya belum connect, Pak Musa. Audionya. Mau mulai Bang Budi? Halo. Sudah? Ini foto doang ya. Udah 18.40 nih, buang aja nih ini ya. 18.40 kita mulai? Iya, Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita mulai dengan doa. Mungkin lebih baik dimatikan dulu, di-unmute dulu semua supaya tidak mengganggu Pak Rudi. Sebaiknya semua partisipan mute dulu. Oke. Oh iya. Semua peserta jemaat boleh mute mic di gadget masing-masing. Kita yang mute. Sudah, Pak Oke, Budi, sudah. silakan. Sebelum kita mulai Zoom hari ini, kita awali dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas waktu yang Kau beri bagi kami semua untuk kami boleh meluangkan waktu untuk kami dapat mengikuti Zoominar kesehatan pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan yang memimpin acara Zoominar ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya boleh menjadi berkat pengetahuan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sertai nanti Diakon Stefanus Widananta yang akan menyampaikan beberapa hal mengenai tentang update COVID ini, dan juga nanti ada kesaksian dari Pak Pendeta Joni Setika, kiranya Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, kami mulai dengan satu pengakuan, kiranya Tuhanlah yang akan menolong kami. Haleluya, amin. Shalom, jemaat GR yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan juga para rekan sahabat GR yang lain, salam sehat selalu. Selamat bergabung dalam Zoominar Kesehatan hari ini. Topik yang diangkat kali ini adalah tentang update COVID-19. Kurang lebih 6 bulan Indonesia berperang melawan COVID-19. Tentu banyak di pikiran kita sekali tentang pertanyaan tentang gimana sih COVID ini? Apakah sudah ada obatnya? Atau kapan sih vaksin dan diedarkan dan juga disuntikan kepada kita? Ataukah malah menuju ke herd immunity atau kekebalan kawanan? Semua pertanyaan itu pasti menjadi ada dalam pikiran kita karena boleh dikatakan COVID ini sudah cukup lama, 6 bulan. Bahkan kalau di dunia itu di China sendiri mungkin sudah masuk ke bulan ke-9 atau enggak ke-10 mungkin. Gitu kan? Maka dari para itu kami PPK Raja Wali menggagas sebuah Zoominar Kesehatan yang akan mengupas atau mengupdate tentang COVID-19. Pada malam hari ini kita akan mendengar suatu presentasi dari Dr. Stefanus Widananta, dan juga nanti akan ada kesaksian. Ini kesaksian yang sangat mahal sekali dari Bapak Pendeta Joni Setika ya. Ya, betul. Boleh langsung saja dimulai tanpa berlama-lama lagi. Silakan Dokter Stefanus. Baik, terima kasih Diakon Budi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, pandemi ini
berapa lama lagi kita akan bersama-sama hidup dengan virus corona. Seperti yang Pak Jokowi pernah sampaikan bahwa kita masih harus hidup bersama dengan virus corona. Nah, tapi sebelum itu perlu saya jelaskan, apa sih yang dimaksud dengan SARS-CoV-2? Dulu pertama kali pada waktu wabah terjadi di China, virus ini disebut sebagai COVID-19. Tetapi melihat dari keganasan virus ini, banyak yang meninggal, akhirnya WHO memutuskan bahwa namanya juga dikaitkan dengan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut yang berat. Dan karena ini ada yang kedua kali, 2013 terjadi SARS, wabah SARS, ini yang kedua makanya disebut sebagai CoV-2. Nah, kapan berlalu? Kita perlu coba kita ungkap. Kelewatan. Nah, sebelum itu kita mesti tahu dulu apa sih itu pandemi. Jadi pada waktu di China terjadi wabah virus corona, kita sebut sebagai epidemi. Epidemi itu wabah yang terjadi dalam satu daerah. Sedangkan yang namanya pandemi, kalau sudah mencakup beberapa wilayah atau negara, ya. Jadi sangat luas. Seperti sekarang ini sudah hampir seluruh negara terpapar oleh virus ini. Makanya kita sebut sebagai pandemi. Pan itu artinya luas. Nah, data sampai hari ini, sampai tadi siang, data global terkonfirmasi ada hampir 24 juta orang terinfeksi virus ini. Itu terkonfirmasi artinya dengan pemeriksaan swab atau usap. Yang meninggal ada 819.000 orang di dunia ini. Lalu yang sembuh ada 15.584 orang. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia terkonfirmasi ada 160.000 orang yang positif COVID. Yang meninggal berapa? Hampir 7.000 orang. Yang sembuh 115.000 orang. Kalau kita lihat persentase yang meninggal, di global itu kira-kira 3,4% dari pasien yang terkonfirmasi. Sedangkan di Indonesia 4,3%. Jadi kebalikan, 4,3% yang meninggal. Artinya di Indonesia yang meninggal lebih banyak daripada rata-rata di dunia. Lalu hari ini juga media online memberitakan bahwa di Jakarta positivity rate artinya adalah dari misalnya 1.000 orang yang diperiksa, ternyata ada 89 orang positif COVID. Jadi 8,9% positivity rate. Padahal seharusnya di global itu 5%. Jadi kita selalu lebih unggul lah dibandingkan rata-rata dunia. Nah, pandemi akan berlalu kalau sudah terjadi yang namanya herd immunity. Apa itu herd immunity? Sebagai dikatakan, diartikan sebagai suatu situasi di mana banyak orang dalam satu kelompok atau satu populasi memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit. Dalam hal ini adalah COVID. Ya. Bagaimana caranya supaya terjadi herd immunity? Ya, kalau yang belum ada vaksinasi bisa terjadi karena adanya clinical exposure. Artinya orang-orang banyak terpapar oleh virus ini, kena infeksi virus ini, lalu sebagian besar sembuh, sebagian kecil mati. Nah, sebagian besar yang sembuh itu akan mencegah penularan berikutnya. Kenapa? Karena mereka sudah punya kekebalan. Kalau sudah punya kekebalan, dia tidak sakit lagi. Sehingga makin banyak orang yang kebal, makin sedikit terjadi penularan. Itu namanya herd immunity. Tapi yang kita mau kan bukan herd immunity karena orang terpapar virus atau terinfeksi virus. Tetapi karena adanya imunisasi massal atau vaksinasi massal. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu yang coklat adalah orang-orang yang sudah divaksin, ya, yang sudah divaksin.
Sedangkan yang hijau itu adalah orang-orang yang belum divaksin. Dan yang jingga itu adalah orang yang sakit. Ya. Jadi kalau semakin banyak orang yang sudah divaksin, dia kebal. Yang belum divaksin itu paling tidak terlindungi dengan sekelompok orang yang tidak tervaksin karena tidak terjadi penularan. Ya, itu yang disebut sebagai herd immunity. Jadi yang terbaik adalah kalau divaksin. Lah, kapan vaksinnya ada? Ini vaksin yang ada sekarang ini sedang diuji coba fase 3 kebanyakan. Apa artinya fase 3? Jadi kalau uji suatu vaksin yang baru diuji coba, yang pertama adalah namanya uji praklinik. Di laboratorium dicari itu substansinya, virusnya dilemahkan atau dimatikan, atau dari protein virus yang dicoba untuk dikembangkan. Itu namanya uji praklinis. Kemudian dicoba di binatang percobaan. Itu masih uji klinis. Lalu, uji praklinis, Uji klinis itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 itu biasanya diuji cobakan pada puluhan orang. Lalu tahap 2 diuji cobakan pada ratusan orang. Tahap 1, tahap 2 itu untuk menilai keamanan dari vaksin yang sudah katakanlah diformulasikan atau ditemukan. Jadi kalau fase 1, fase 2 ternyata yang disuntikin tidak ada side effect yang berarti, maka dia harus maju ke fase 3. Fase 3 itu ribuan orang harus dites untuk menilai efektivitas vaksin. Katakanlah kalau 1.000 orang disuntikan vaksin ini, 900 orang timbul kekebalan, berarti 90% efektivitasnya. Dan ini kita anggap sebagai sesuatu yang baik lah. Di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan China, dalam hal ini Sinovac, pabrik dari China, yang memproduksi vaksin dari virus yang dilemahkan, itu bekerja sama dengan Bio Farma. Dan tahap 3 itu diuji cobakan pada 1.620 orang sehat. Sebagian besar memang di Bandung, karena pusatnya Bio Farma di Bandung. Dan uji coba ini berlangsung 6 bulan sampai bulan Januari. Katakanlah di bulan Januari dari 1.620 orang ini 90% ternyata timbul kekebalan, ya. Dan 1.620 orang ini disuntiknya 2 kali karena dianggap ini vaksinnya baru bisa efektif kalau 2 kali suntik. Nah, pada waktu bulan Januari ternyata 90% orang ini timbul kekebalan, lalu pemerintah akan minta regulasi dari Badan POM, obat dan makanan, untuk memberikan izin edar. Setelah izin edar, otomatis Bio Farma akan memproduksi. Jadi diperkirakan mungkin sekitar bulan Maret akhir atau April baru tersedia. Dan perlu kita ingat bahwa untuk terjadi herd immunity di Indonesia, 175 juta orang Indonesia harus disuntikan vaksin ini. Kalau mau terjadi herd immunity. Dan untuk menyuntikkan 175 juta orang dengan 2 kali suntik, itu butuh waktu yang tidak sedikit. Ada para ahli bilang sekitar 6-7 tahun. Ya, tapi moga-moga distribusinya bisa lebih cepat, jadi bisa lebih cepat juga orang-orang Indonesia disuntikan sehingga pandemi ini boleh berlalu. Ya. Lalu yang kedua ada vaksin dari Rusia, namanya Sputnik. Ini satelit mereka, namanya Sputnik 5. Mereka menggunakan vektor virus, jadi bukan virus corona yang diambil, tetapi virus lain yang dianggap bisa merangsang kekebalan terhadap virus corona. Juga memasuki fase 3, bahkan Perdana Menteri Vladimir Putin pun disuntik, dan anaknya juga disuntik untuk mencoba vaksin ini fase 3. Ya. Ada lagi vaksin yang dari China juga, namanya Sinopharm. Ini juga virus yang dilemahkan. Juga memasuki fase 3, lagi dicoba di United Emirates Arab. Harganya, menurut media online, kalau Sinopharm ini akan diluncurkan, 2,1 juta untuk 2 kali suntik. Ya, tapi kita nggak tahu, nanti mungkin berubah. Dan terakhir adalah vaksin merah putih yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman. Ini yang kita punya, menggunakan rekombinan vaksin namanya. Dari sekian vaksin yang sedang dikembangkan, masih banyak lagi vaksin yang lain.
AstraZeneca misalnya mengembangkan juga. Jadi mungkin puluhan sampai hampir 100 perusahaan sedang mengembangkan vaksin untuk COVID ini. Tapi belum ada yang benar-benar terbukti sampai saat ini karena masih fase 3. Ya, kita belum tahu, masih menunggu waktu, masih menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan vaksin yang benar-benar ampuh bisa melawan virus ini. Dan memang yang paling aman adalah kalau vaksin menggunakan rekombinan, karena dia tidak dari virusnya langsung, tetapi dari protein virus yang dikembangkan menggunakan genetic engineering, rekayasa genetik. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar karikatur atau kartun di samping ini, sebenarnya yang di atas itu keliru. Karena kalau vaksin itu kita tidak menyuntikkan virusnya, ya kita tidak melawan virusnya langsung, tetapi kita yang benar adalah yang di bawah. Kita menyuntikkan orang supaya orang itu punya kekebalan terhadap virus. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih selama kita belum ada vaksin, kan kita harus mencegah supaya jangan sampai kena nih. Karena kita susah juga nih. Kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang punya virus, siapa yang tidak punya virus. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa ada penderita yang positif virus corona atau COVID ini, ya jangan dekat-dekat dulu sementara gitu loh. Bukan kita sombong, bukan kita tidak manusiawi, tapi ini demi keamanan kita. Karena kan kita tidak tahu, walaupun virus ini sebagian besar sembuh, tapi kan masih tetap ada faktor kematian. Karena di Indonesia masih ada 4,3% penderita yang meninggal. Ya. Kalau di dunia 3,4 terbalik tadi ya. Jadi jangan kontak dengan penderita. Lalu batasi kontak antara tangan dengan mata, hidung, mulut. Apalagi kalau belum cuci tangan. Kalau udah cuci tangan sih ya nggak apa-apa, bersih. Lalu diharapkan juga kita pola hidup sehat. Tidur harus cukup. Jangan stres-stres lah gitu loh. Kemudian banyak makan sayur, buah-buahan, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Bahkan ada lagi yang bilang mineral zinc kalau perlu pakai mineral zinc. Karena memang zinc itu diperlukan untuk penyembuhan luka kalau ada luka. Ya. Vaksinasi kalau sudah ada, sekarang belum ada. Nah, yang juga penting adalah kita melakukan 4M namanya. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Dan 1 lagi, menghindari kerumunan. Dan pemerintah memprogramkan 3T. Tracing, testing, treating. Jadi kalau ada misalnya kayak kemarin katanya ada dangdutan 2 hari 2 malam itu di Bekasi karena ada perkawinan dangdutan. Itu mereka di tracing oleh pemerintah atau gugus tugas atau satuan tugas COVID. Di tracing, bahkan tadi saya dengar dari teman saya, itu ayahnya pengantin wanita meninggal karena COVID. Jadi pasti pemerintah akan melakukan tracing siapa aja yang mendekati papa pengantin wanita itu. Kemudian kalau sudah dapat siapa-siapa yang dekat-dekat akan ditesting dengan rapid test sementara atau mungkin nanti dengan PCR. Dan kalau ada yang sakit, langsung diobati. Ya, jadi sampai sedemikian luar biasanya itu aktivitas yang harus dilakukan apabila ada 1 orang terinfeksi oleh virus corona. Nah, sekarang kita punya 3 tes di Indonesia atau di dunia lah. Yang sering kita dengar adalah rapid test. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan rapid test. Rapid test ini baru bisa bereaksi atau berespon kalau kita sudah mempunyai antibodi. Dan antibodi terhadap virus ini baru timbul pada hari ke-6 atau hari ke-7. Jadi kalau kita dites pada hari kedua terinfeksi virus, ya belum ada. Pasti hasilnya non-reaktif namanya. Ya. Tapi kan kita tidak tahu kapan kita kena virusnya. Nggak ada yang tahu. Makanya harus dilakukan 2 kali. Setelah hari ini misalnya non-reaktif, minggu depan dites lagi. Dengan harapan kalau benar dia sudah ada antibodinya, dia akan reaktif. Ya.
Tetapi sekarang kembali lagi, rapid test tidak dianjurkan untuk diagnosa karena banyak penggunaannya yang keliru dan dianggap akurasinya kurang bagus. Ya. Maka yang dianjurkan sekarang adalah tetap swab atau PCR test. Nah, kalau swab namanya usap. Jadi tes dengan usap. Usapnya apa yang diusap? Lendir di tenggorokan maupun lendir di hidung. Di rongga dalam hidung. Karena dianggap itu tempat virus masuk. Nah, nanti dites dengan alat namanya PCR. Itu nanti ketahuan apakah ada virusnya atau tidak ada virusnya. Karena dia menilai RNA virus. Dengan kata lain, dia menilai badannya virus lah. Kalau ada badannya virus, pasti ketahuan positif atau negatif. PCR ini atau swab test ini, saya bilang 98% atau 99% akurasinya. Dan saat ini memang masih menjadi patokan atau golden standard dari pemeriksaan COVID. Ya. Walaupun ada beberapa kasus yang ternyata swabnya negatif, padahal gejalanya COVID. Ya, ada beberapa kasus. Ada juga belum lama di Bali, dia dites PCR, positif, sampai nangis-nangis orangnya. Tapi tes kemudian 4 hari kemudian ternyata negatif. Dia kebetulan tidak ada gejala. Jadi mana yang benar, kita juga nggak tahu nih. Karena semakin banyak sekarang alat-alat PCR yang portable, yang lebih kecil gitu loh. Jadi kita nggak tahu karena ini kadang-kadang menjadi lahan bisnis karena alat PCR ini kan mahal. Kalau kita lihat kalau kita tes di rumah sakit itu 2 juta, tapi dengan PCR yang portable bisa lebih murah. Ya. Nah sekarang ada lagi yang namanya antigen test. Antigen test itu menggunakan swab dari hidung juga, tetapi dia pemeriksaannya cepat, setengah jam selesai, setengah jam bisa keluar hasilnya. Ya, dan dia bisa juga mendeteksi virus dengan lebih cepat. Kalau kita kemasukan virus hari pertama, dia juga bisa mendeteksi. Lalu apa bedanya dengan PCR atau swab test yang sering kita dengar sebelumnya? Bedanya adalah begini, antigen test itu menilai, kalau saya bilang bahasa awamnya, kulitnya virus. Ya. Kulitnya virus kalau dites, kadang-kadang bisa ada kulitnya, virusnya nggak ada sebenarnya. Jadi bisa juga false negatif atau false positif. Kalau PCR, karena dia nilai badan virusnya, RNA virusnya, biasanya sih tidak salah. Gitu. Biasanya. Walaupun mungkin ada kesalahan 1-2 lah. Ya, tapi umumnya memang masih tetap standarnya PCR test. Antigen test ini lebih murah, Rp400.000. Ya. Nah, tapi sekarang pun di rumah sakit semua menganjurkan bukan hanya tes dari swab atau tes darah yang lainnya melihat proteinnya tinggi atau tidak, tapi juga harus dilihat ronsennya. Ya, mau dilihat apakah ada tanda-tanda pneumonia atau tidak, radang paru. Dan itu kelihatan dari bercak-bercak putih yang seperti gelas. Ya, seperti gelas yang bulat-bulat gitu. Itu yang dinamakan GGO, ground glass opacity. Atau dengan CT scan, lebih akurat lagi. Ya, jadi selalu kombinasi diagnosa ini harus bukan hanya PCR, tapi juga lihat darahnya, kemudian lihat dari ronsennya. Nah, ini juga orang masih banyak yang parno nih. Transmisinya atau cara penularannya apa sih? Yang pasti itu droplet, langsung. Partikel cairan, percikan langsung dari orang bicara, dari orang bersin, dari orang batuk. Ya. Jaraknya 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin, tanpa ditutup. Jadi nggak mungkin dia lari lebih dari 2 meter. Kenapa nggak mungkin lari dari 2 meter? Karena partikel droplet itu besarnya 5-10 mikrometer. Jadi agak berat gitu loh. Kalau dia lebih dari 2 meter nggak bisa. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak langsung? Tidak langsung itu dropletnya jatuh di permukaan atau di tombol lift lah, di pegangan pintu lah, di pagar lah. Ya, kemudian kita menyentuh
dengan tangan kita nggak cuci tangan, nempel di wajah, di hidung, muka, mulut, atau di mata. Nah, itu kemungkinan bisa nular. Ya. Lalu bagaimana dengan airborne atau aerosol? Kalau aerosol, ya memang iya terjadi. Misalnya orang di dokter gigi, pada waktu dibor itu kan ada hamburan partikel cairan. Pada waktu orang kena asma, lalu masuk rumah sakit dikasih nebulizer, uap, itu juga bisa menular. Pada waktu orang diintubasi, waktu memakai ventilator, itu juga menular. Bagaimana dengan airborne, penularan lewat udara? Penularan lewat udara memang dicurigai ada terjadi pada ruangan kecil yang tanpa ventilasi. Ya, oleh karena itu selalu kita dianjurkan jangan lama-lama dalam satu ruangan gitu, rame-rame, dibatasi waktunya. Karena kita juga nggak tahu apakah ini benar atau enggak, walaupun para ahli sebagian bilang enggak terjadi ini airborne. Tapi kita nggak tahu, karena ini terus terang penyakit baru. Zaman saya sekolah, Dr. Christian sekolah, nggak ada yang namanya virus corona atau virus COVID ini. Belum ada. Gejala yang paling sering adalah demam. Nah, ini juga menyulitkan kita karena yang namanya virus COVID-19 ini itu disebut sebagai penyakit dengan 1000 wajah. Kenapa 1000 wajah? Karena gejala yang ditimbulkannya sumir. Artinya bisa seperti penyakit-penyakit lain. Nanti Pendeta Joni akan bersaksi bahwa beliau itu dulu divonis penyakit tipes sebelumnya. Gitu loh. Jadi memang begitu. Bahkan ada yang didiagnosa sebagai demam berdarah sebelumnya. Susah kita menilainya. Ya. Batuk kering yang kedua. Berdahak ada. Gangguan pernapasan, ini semakin berat semakin terjadi gangguan pernapasan. Yang lain-lain, gangguan penciuman ada tapi nggak banyak lah. Diare ternyata juga ada. Lalu kenapa bisa terjadi diare? Ternyata virus ini masuk ke dalam tubuh, menempel pada namanya reseptor. Kan virus ini seperti duren tuh, ada ujung-ujungnya, kepalanya ada spike namanya. Ada tonjolan-tonjolannya. Nah, tonjolan-tonjolannya ini akan menempel pada reseptor. Reseptor itu artinya penerima. Ternyata di saluran pencernaan juga ada reseptor AC2 namanya. Yang tempat virus ini bisa masuk di samping saluran pernapasan dan pembuluh darah. Ya. Makanya ada juga pasien yang diare. Kan kita juga bingung kok diare. Nggak ada hubungannya dengan COVID kan? Nggak ada hubungan dengan saluran pernapasan. Ternyata COVID. Gitu. Nah ternyata dia juga bisa menyerang organ-organ lain gitu. Ya, kenapa dia bisa menyerang otak? Nanti saya akan informasikan. Kena mata, kena hidung anosmia tuh artinya penciumannya jadi nggak bisa mencium. Ya. Kemudian ada pembekuan darah, hati ada peningkatan enzim hati, bisa diare, bisa ada protein keluar dari ginjal, ya bisa kejang katanya, halusinasi, gangguan kesadaran itu kalau sudah saturasi oksigennya turun. Nah, ini juga yang kita takutkan nih. COVID-19 itu ternyata menyerang pembuluh darah. Dia menyerang sel-sel dinding pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah itu kayak selang lah, selang air. Kalau kita lihat dalamnya, itu kan ada lapisan di dalam selang. Nah, di dalam lapisan itu banyak sel-sel namanya endotel. Lalu kalau virus ini menempel pada endotel, endotelnya itu akan menyebabkan terjadinya radang. Kalau terjadinya radang, maka aliran listrik atau magnet di dalam pembuluh darah jadi kacau. Kan di dalam pembuluh darah ada sel-sel darah. Kita dulu belajar lah di SMA, ada keping darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, keping-keping darah ini tidak mungkin menempel pada pembuluh darah atau dinding pembuluh darah, kecuali ada luka. Kalau ada luka, endotelnya rusak. Nah, itulah terjadinya kekacauan magnet. Keping-keping darah akan nempel, yang mestinya tidak boleh nempel. Sehingga terjadi pembekuan. Begitu juga ini. Begitu ada peradangan pada endotel, maka keping-keping darah akan mengumpul, membeku dia, menjadi bekuan. Kalau bekuan ini lepas, masuk ke pembuluh darah jantung, maka akan terjadi serangan jantung. Kalau lepas ke pembuluh darah otak, akan menjadi stroke.
Kalau lepas masuk ke paru-paru akan terjadi emboli paru, orangnya meninggal. Makanya sekarang pengobatan COVID juga banyak yang diberikan antikoagulan atau anti bekuan darah. Karena ini menjadi salah satu penyebab kematian juga yang sering. Nah, bagaimana dengan dulu kita dengar ada OTG, PDP, ODP, pasien terkonfirmasi. Sekarang WHO tidak lagi memakai istilah itu, tetapi kita punya istilah suspek, probable, dan terkonfirmasi. Suspek itu apa? Orang-orang dengan penyakit saluran napas bagian atas, batuk pilek lah, gitu. Kemudian apalagi ada riwayat perjalanan ke daerah zona merah, itu sudah disebut suspek. Kalau kita ke rumah sakit dengan batuk pilek, itu juga sudah disebut suspek kita. Ya. Kemudian apalagi ada riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi pasien yang positif, ya. Atau orang-orang dengan infeksi saluran napas berat, dengan sesak napas, itu sudah disebut suspek. Lalu apa yang dimaksud dengan probable? Itu kasus dengan suspek atau dengan acute respiratory distress syndrome, orangnya napasnya udah memburu. Ya. Kemudian orang mati, tapi belum tahu positif apa negatif karena belum keluar hasil swabnya. Itu juga kita sebut sebagai probable. Ya. Nah, kalau yang terkonfirmasi kita udah tahu bahwa itu terkonfirmasi dengan hasil PCR. Ya. Nah, ini yang juga mengerikan di samping tadi pembuluh darah. Ada yang namanya sebagai badai sitokin. Tapi sebelum membahas badai sitokin, saya perlu informasikan dulu apa itu sitokin. Jadi kalau virus atau bakteri atau protein asing masuk ke dalam tubuh kita, tubuh itu akan mencoba melawan dengan cara mengeluarkan namanya sitokin. Nah, sitokin ini semacam sinyal. Dia memberi aba-aba kepada sel-sel yang fungsinya membunuh atau melawan si bakteri atau virus atau protein asing. Ya. Jadi ibaratnya gini, serang tuh. Itu ada sel yang kena virus gitu. Maka sel-sel darah putih, sel-sel pembunuh akan membunuh sel yang kena virus. Ya. Itu namanya sitokin. Jadi dia membantu sistem imun kita. Kelewatan. Nah, tapi kalau ada istilah yang namanya badai sitokin. Apa itu badai sitokin? Ternyata reaksi tubuh kita berlebihan terhadap virus yang masuk. Sehingga dia mengeluarkan begitu banyak sinyal, dan yang banyak sinyal ini akan merangsang juga sel-sel pembunuh, sel-sel darah putih untuk melawan virus yang sebenarnya mungkin virusnya nggak terlalu banyak. Atau seandainya banyak pun dia akan berlebihan juga. Sehingga bukan hanya sel-sel yang terkena virus, tapi sel-sel normal pun juga diserang. Menyebabkan peradangan pada sel-sel yang normal. Nah, yang repotnya, sel-sel yang normal itu adalah sel-sel gelembung udara yang ada di ujung paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau itu diserang oleh sel-sel pembunuh sendiri, maka akan terjadi peradangan. Kalau peradangan, orang nggak bisa tukeran tuh antara oksigen dengan karbon dioksida, sesek orangnya, lama-lama meninggal. Inilah yang sering pasien meninggal karena badai sitokin. Ya. Nah, salah satu pengobatan yang sedang tren juga sekarang, bahkan di Amerika kemarin Presiden Trump menyetujui pengobatan dengan cara memberikan plasma konvalesen. Apa itu plasma konvalesen? Jadi orang yang sakit lalu sembuh. Kalau orang yang sakit sembuh, maka akan timbul namanya antibodi. Antibodinya biasanya tinggi di dalam darah. Lalu diambillah darahnya. Setelah darahnya diambil, dipisahkan, sel-sel darahnya dibuang, plasmanya yang diambil, cairan pembawa darah, sel-sel darah itu diambil. Lalu disuntikkan kepada orang yang sakit, ya, dan diharapkan orang yang sakit itu mendapat bantuan antibodi dari luar sehingga menjadi sembuh. Ya. Nah, ada juga yang memakai ini sebagai profilaksis, tapi ini tidak dianjurkan karena sama juga ini sebenarnya seperti serum anti tetanus gitu loh. Ya, tapi sebenarnya ini belum disetujui karena terlalu banyak
bahayanya. Kenapa bahayanya saya bilang? Karena begini, kalau pasiennya mengandung virus hepatitis B atau hepatitis C atau AIDS, maka si pasien penerima juga akan ketularan. Ya, makanya nggak boleh sembarangan. Nah, sekarang juga banyak, kalau Bapak Ibu baca di media online, ada lagi sekarang yang namanya strain D61G. Apa itu D614G? Itu ternyata virus COVID-19 yang ditemukan di Malaysia, di Filipina, yang penularannya luar biasa hebat, cepat sekali penularannya. Kita sebutnya sebagai super spreader. Jadi kalau misalnya satu orang terinfeksi virus corona, biasanya dia menularkan 2 orang, 3 orang, ini bisa 10 orang, 20 orang. Penularannya begitu cepat. Ya. Tapi para ahli terakhir mengatakan bahwa ada keuntungannya juga. Keuntungannya apa? Ternyata keganasannya menurun. Keganasannya tidak seperti virus-virus sebelumnya. Ya. Nah, bahayanya apa sih kalau virus ini bermutasi? Repotnya gini kalau bermutasi, Bapak Ibu. Kalau sekarang sedang dibuat vaksin, ya, vaksinnya cuma mengacu pada satu strain virus, satu jenis atau satu varian virus. Lalu timbul lagi varian yang baru. Maka vaksin yang kita buat atau yang kita suntikan itu cuma mengcover virus yang lama. Virus yang baru kita nggak kebal karena dia bermutasi. Karena ada jenis yang baru. Demikian juga virus influenza. Vaksin influenza tuh ada yang mengcover 3 varian, ada yang mengcover 4 varian. Ya, karena semakin banyak varian yang di-cover semakin bagus. Sama hepatitis B juga begitu, 4 varian di-cover oleh vaksinasi hepatitis B. Ya. Untungnya nih sampai saat ini menurut para ahli belum ada bukti virus ini bermutasi jauh dari sifat aslinya. Artinya vaksin yang kita buat sekarang ini kita harapkan efektif untuk mengcover virus ini. Karena belum ada yang bermutasi jauh dari sifat aslinya. Itu untungnya. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu mungkin baru mendengar akhir-akhir ini ada yang namanya happy hypoxia. 3 pasien meninggal kata di Banyumas. Nggak sakit, nggak demam, nggak sesek, tiba-tiba gone, tiba-tiba meninggal, gitu loh. Karena ini katanya kena COVID juga, cuma COVID-nya orang tanpa gejala. Ya, dan dia, kenapa disebut hipoksia? Hipoksia adalah suatu keadaan di mana kadar oksigen turun di bawah normal di dalam darah. Yang normal itu 95-100% di dalam darah. Ini bisa 80%, bisa 70%. Bisa makin turun, makin sesak orangnya mestinya. Tapi ini nggak gitu sesak gitu. Tiba-tiba lewat aja. Ya. Ini juga sangat jarang terjadi. Kita juga belum tahu apakah benar-benar ada terjadi seperti ini. Karena kita tidak bisa bilang 3 orang lalu kita katakan itu pasti terjadi. Di dunia kedokteran selalu harus memerlukan penelitian lebih luas. Pasien yang direkrut juga harus banyak supaya bisa memastikan apakah bisa terjadi kondisi happy hypoxia seperti yang diperkirakan orang. Ya. Di beberapa negara ada 1-2 kasus juga memang betul. Jadi cukup mengerikan ini kalau terjadi. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, mungkin Bapak Ibu juga sekarang agak paranoid ya, beli makanan, pulang dari kantor harus semprot-semprot gitu loh ya. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa sebenarnya desinfektan tidak untuk badan manusia. Desinfektan itu sebenarnya untuk permukaan, untuk barang-barang benda-benda mati. Tetapi kadang-kadang sekarang saking paranoidnya orang, pulang kantor pun orang semprot-semprot bajunya dengan desinfektan. Oleh karena itu kita mesti memilih desinfektan yang relatif aman buat tubuh. Ya, ini ada beberapa deretan desinfektan yang bisa kita pakai. Kalau saya sih pakainya pakai Dettol, karena Dettol pun dipakai untuk mandi. Jadi pakai aja Dettol, aman, relatif aman. Ada yang pakai Biclean, ada yang pakai Karbol. Wah itu juga mungkin bisa kulit gatal segala macam. Ya, jadi pilihlah yang aman. Ya.
Ini deretannya tuh. Banyak. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Nanti sebentar Pak Pendeta Joni akan memberikan kesaksiannya. Beliau terpapar virus ini. Malam dok, mau nanya dok, Mulyadi dok. Silakan Prof. Pak dokter, bagaimana kalau di ruangan pesawat dok? Kalau kita terbang menggunakan pesawat, apakah aman atau tidak dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemarin ada berita juga Batik Air ternyata ada 7 orang positif corona di dalam Batik Air. Itu mungkin pada waktu screening awalnya ngaco atau bagaimana memasukkan atau bagaimana lah, pokoknya orang ternyata positif 7 orang. Nah, menurut teori di pesawat sih memang sudah sistem sirkulasi udaranya bagus, pakai HEPA filter. Jadi harusnya sih relatif lebih aman, apalagi jaraknya dijaga jauh-jauh gitu. Kan sekarang satu deret tidak boleh 3 orang, mungkin cuma 2 orang. Jadi mulai menjaga jarak, kemudian semua pada pakai masker, tidak boleh ada makanan langsung, semua pakai box gitu. Jadi memang dijaga. Tapi kita juga nggak tahu kalau long distance misalnya 12 jam, 15 jam, nah itu juga kita belum ada penelitian yang pasti. Terima kasih dok. Sama-sama. Tanya dong. Ya silakan Ibu Yume. Kalau di mobil kan kita ada berapa orang misalnya naik mobil, semua pakai masker, mesti dibuka nggak pintu mobilnya berapa jam sekali gitu? Jendela mobil maksudnya. Sebenarnya sih kalau yang masuk di dalam mobil adalah keluarga kita sendiri yang kita tahu aman, ya nggak perlu. Tapi kalau kendaraan umum memang kita harus hati-hati karena kita tidak tahu siapa penumpang lain yang apakah ada virus apa enggak, kita tidak tahu. Makanya sekarang kita kalau bisa menghindari dulu naik kendaraan umum. Naik sepeda ya Pak Dokter. Ya boleh naik sepeda. Oke, thank you. Ada lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana dengan beli makanan di luar? Sekarang baru mau ditanya Pak Dokter. Kalau beli makanan itu biasanya restoran akan memasukkan makanan di dalam plastik yang disegel. Iya, betul. Nah, jadi kita asumsikan makanan di dalam plastik itu mestinya aman. Ya. Apalagi kalau makanan yang kita beli itu makanan yang dimasak. Lebih aman. Tapi mungkin juga ada yang tanya, bagaimana kalau kokinya ternyata nggak pakai masker, lalu ada droplet. Kalau pada waktu dia masak sih nggak apa-apa, mati lah kumannya. Ini misalnya setelah masak, begitu masukkan dalam kardus, dia batuk, misalnya gitu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ragu, ya masukkan microwave. Kalau punya microwave, kompor masak lagi. Mama buka mic-nya. Iya. Tapi jangan lama-lama, nanti gosong nggak enak rasanya. Dok, mau tanya dok, ya mengenai makanan ini juga ya. Kalau kita makan di resto atau di apa ya, sebenarnya kan kalau dengan keraguan-keraguan seperti itu kan membuat diri kita juga menjadi istilahnya yang mungkin boleh dikatakan negative thinking, sehingga itu yang mengakibatkan drop kesehatan kita atau memang kita benar-benar harus jaga karena contoh kayak Kopken ya, kita beli memang disegel. Tapi kan dia selalu kasih itu istilahnya suhu yang melayani sekian derajat, terus yang bawa juga Gojeknya sekian derajat gitu. Nah, sehingga kalau kekhawatiran kita untuk misalnya di plastiknya atau kita pegang dan lain sebagainya, kayak tadi juga pulang kerja kita harus semprot-semprot dan lain sebagainya. Sebenarnya selama ini sih kalau kita tidak lakukan benar-benar seperti itu, apakah memang itu harus atau tidak gitu? Sehingga membuat kita jadinya khawatir malahan.
Padahal kan selama ini kita tidak melakukan hal-hal yang memang betul-betul harus ikuti aturan gitu, Dok. Itu pertanyaan bagus. Memang terus terang sampai saat ini, karena ini virus relatif baru, obatnya juga belum ada yang pasti, vaksinnya juga belum keluar. Satu-satunya yang pencegahan yang paling utama adalah memang mengikuti protokol kesehatan. Nah, tetapi kita juga jangan terlalu jadi paranoid. Karena dengan paranoid, betul, hormon kita menimbulkan kekhawatiran, lalu menyebabkan kita stres, sehingga daya tahan tubuh secara tidak langsung akan menurun. Yang penting kalau beli makanan, pastikan bahwa makanan itu memang kalau bisa masak, makanan yang matang, masakan yang dimasak maksud saya, bukan masakan dingin ya, masakan yang dimasak. Lalu plastiknya disegel, kalau you mau semprot-semprot plastiknya di luar juga nggak masalah, yang penting dalamnya jangan disemprot. Setelah itu kan dibuang plastiknya. Terus kita cuci tangan. Itu aja kalau mau aman. Ya kalau misalnya mau aman lagi, masak sendiri lah. Pak Dok, boleh tanya Pak Dok? Silakan Pak Komjen. Ya, selamat malam Pak Dok. Ya, saya mau tanya Pak Dok, apabila kita sudah tahu nih ada orang yang terkena, terus sudah diisolasi, terus juga mereka dinyatakan sembuh. Mungkin nanti Pak Pendeta yang akan kesaksian. Nah, itu berapa lama, Dok? Atau kita bisa berdekatan ataupun kita waktu gitu loh. Dia dinyatakan sembuh, apakah besoknya kita bisa berjabat tangan ataupun mendekati, ataupun ada waktu yang lama kita menghindar dari dia gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Pertanyaan bagus juga itu. Jadi begini, kenapa selalu isolasi mandiri diharapkan 14 hari? Kenapa bukan 3 hari, kenapa bukan 4 hari? Karena para ahli menduga virus ini paling lama masa inkubasinya 14 hari. Ya, tapi ada juga yang cepat 2 hari sudah terjadi gejala. Tapi paling lama dianggap 14 hari. Sehingga kalau orang isolasi mandiri 14 hari tidak ada gejala, itu dianggap virusnya lama-lama hilang gitu loh. Itulah kenapa makanya patokannya 14 hari. Nah, sekarang kalau orang terinfeksi virus, baik ada gejala maupun tanpa gejala, lalu pada waktu swab pertama positif atau swab 2 kali, biasanya 2 kali berturut-turut positif, diobati, setelah sembuh, seperti Pendeta Joni, waktu pulang di swab lagi negatif. Sebenarnya secara teori, kalau swabnya sudah negatif, mestinya sudah sembuh. Walaupun dulu dibilangnya mesti 2 kali juga tetap. Ya. Sebenarnya secara teori sudah sembuh orangnya, sudah tidak apa-apa. Hanya untuk menjaga, Pendeta Joni juga diminta untuk isolasi mandiri beberapa hari. Supaya lebih aman. Baik, Bapak Ibu. Pak Dokter, saya hold dulu Pak Dokter. Ya. Ya, kita sekarang beralih mendengar kesaksian dulu ya, karena silakan, waktu semakin Pendeta berjalan. Joni, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Joni. Halo Pak Pendeta. Silakan Pak. Halo, iya Pak. Bisa dengar suara saya Pak? Ya, iya, bisa Pak. Silakan Pak. Iya. Dengar ya. Baik, saudaraku, selamat malam. Selamat kita bertemu. Kurang keras Pak Joni. Selamat malam saudara. Mantap. Selamat kita bertemu. Ya. Iya, shalom. Dengar ya? Iya, Pak. Iya Pak. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya. Tadi sudah disebut Pendeta Joni Satika. Saudara, saya terinfeksi dari tanggal 26. Ya, saudaraku, tanggal 26 saya dites begitu, tes swab. Tapi sebelum masuk ke sana, saya sebenarnya sudah sakit, saudaraku. Jadi saya terus menganalisa kenapa saya sakit, terus perjalanannya cukup lama, saudaraku. Jadi saya sakit itu dari tanggal 13, saya ke dokter 13 Juli, saudaraku ya, 13 Juli. Jadi saya ke dokter, kemudian saya merasa besoknya sehat begitu. Karena saya pun masih ada kerjaan, saya ke Bandung, saudaraku. Ke Bandung, perjalanan itu berangkat pulang pergi, pakai kendaraan sendiri begitu, saudaraku. Setelah pulang,
itu besoknya itu langsung sakit, saudaraku. Maksudnya terpapar gitu. Badan rasanya juga nggak enak, dan seterusnya. Akhirnya saya malamnya ke dokter lagi begitu. Besoknya lah begitu. Saudaraku, akhirnya dokter memberikan obat, dan terus dikasih pengobatan itu. Saya terus pulang. Sampai kira-kira berapa hari masih, saudaraku, rasanya capek, lemes gitu ya, badan juga kurang enak. Saya balik lagi ke dokter, begitu saudara. Akhirnya dia suruh tes darah. Begitu tes darah, seperti tadi dokter Stefanus bilang, itu dinyatakan saya sakit tipes, saudaraku. Sakit tipes, akhirnya saya di rumah berapa hari lagi, makan obat, istirahat. Mas, kalau saya ke toilet begitu ya, capek. Seperti orang lari 10 kilo, saudaraku. Coba saudara bayangkan. Jadi kita nafasnya ngos-ngosan begitu, saudara. Akhirnya saya balik lagi ke dokter. Terus dokter itu sarankan lebih baik ke bagian internis, saudaraku. Nah, begitu saya sampai di rumah sakit internis itu, di Mitra, saya datang itu berobat bersama istri, ternyata dokter internis itu tidak berani, saudaraku. Tidak berani ketemuin saya di ruang prakteknya. Dia komunikasi melalui headphone gitulah, di ruangan beda, di luar. Terus dia tanya istri saya, bagaimana keadaan suami ibu? Istri saya ceritalah. Terus dia langsung, saudaraku, bilang, ini harus tes swab, ronsen, dan periksa darah. 3. Begitu itu saya pulang, 2 hari kemudian itu ada hasilnya. Hasilnya positif. Saya sempat kirim ke dokter Stefanus itu hasilnya. Ya, saudaraku. Jadi setelah dinyatakan positif, kita juga rasanya kaget begitu, saudaraku. Saya terus menganalisa, maksudnya flashback ke belakang, saya sebenarnya kena di mana ini gitu kan, saudaraku. Apakah di Bandung atau di Jakarta begitu. Karena saya masih ada usaha, saudaraku. Saya sempat kirim barang, terima uang, dan seterusnya begitu. Itu kejadiannya. Akhirnya besoknya saya dirujuk ke rumah sakit Brimob, saudaraku. Rujukan COVID-19. 12 hari saya dirawat, saudaraku. Begitu. Jadi perjalanannya, kalau secara manusia, pendeta juga manusia, saudaraku. Pasti ada rasa takut, kaget, dan seterusnya, saudaraku. Waktu hari pertama itu mendengar positif, kita rasanya langsung dunia ini runtuh, ya saudaraku. Betul-betul. Rasanya tidak ada harapan. Kenapa? Karena penyakit ini, itu semua ditakutkan orang, saudaraku. Betul nggak? Kematian. Begitu. Ke manusia, saudaraku, sama. Saya alami sendiri itu, saudaraku, 12 hari di rumah sakit. Saudara bisa bayangkan, seperti tadi saya singgung, itu menakutkan orang. Bagian kebersihan, saudaraku, nggak berani itu masuk ke ruangan kita di kamar. Nggak berani, saudaraku. Yang datang periksa kita itu semeter kakinya dan seterusnya. Begitu. Kalau saya berpikir atau saya ingat di rumah sakit itu rasanya betul. Kita bisa lewati fase-fase yang menakutkan itu, saudaraku. Di Mazmur 23 itu. Kekelaman sekalipun kita alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ya, saudaraku, luar biasa. Itu sebabnya biarlah setiap kita, ya saudaraku, sekalipun saya diizinkan Tuhan terjadi, jadi terus saya berdoa. Apa Tuhan, maksud Tuhan buat saya. Jadi saya bangan saja kamu bisa berkhotbah, tapi sekarang Tuhan izinkan kamu alami. Kamu bisa lihat langsung itu, berhadapan dengan maut, ya saudaraku. Mengerikan, saudaraku. Mengerikan betul. Di satu ruangan itu ada 4 orang saya, saudaraku. Beda-beda. Ada yang pakai oksigen, pakai infus, dan seterusnya. Ya saudaraku, seperti apa yang sudah dijelaskan Dr. Stefanus itu, waduh, mengerikan, saudaraku, betul. Saya bicara sama istri saya ngomong begini,
Papa kalau nggak dirawat rumah sakit bisa mati, Pak. Betul, saudaraku. Betul itu. Jadi kembali lagi, kita sekalipun ya saudaraku, diizinkan Tuhan terjadi mengalami penyakit ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita itu saudaraku. Itu yang perlu kita ingat. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Akhirnya kita bisa menjadi berkat dan bisa namanya yang dipermuliakan saudaraku. Betul ya saudaraku, saya juga bicara sama teman-teman ya saudaraku, pemulihan ini tidak bisa instan saudaraku, tidak bisa. Jadi dia hari demi hari terus dia akan terus membaik saudaraku, artinya sehat, sempurna. Hari setelah hasil tes swab itu negatif, hari ini hari ke-11. Jadi masih 3 hari lagi saudaraku, baru selesai menjalani isolasi mandiri. Dan itu harus saudaraku, baru saya bisa aktivitas awal September ya saudaraku. Jadi begitulah kesaksiannya bahwa ingat baik-baik buat kita semua. Sekalipun Tuhan izinkan kita, ingat kita punya Tuhan. Tuhan Yesus yang dahsyat itu saudaraku, yang bisa menolong kita. Saya alami sendiri. Kita bisa lewati fase-fase yang menakutkan itu. Karena apa? Berhadapan dengan maut saudaraku. Betul itu. Betul. Capek. Rasanya tidak bisa diungkapkan, saudaraku. Betul. Kita bernafas juga rasanya susah. Maksudnya berat gitu, ngos-ngosan. Karena itu yang diserang itu betul yang Pak Dr. Stefanus bilang, pernapasan kita, saudaraku. Betul itu, luar biasa. Ya, saya kira kesaksian saya ini cukup untuk saudara bisa dapat poinnya, saudaraku ya. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih. Silakan. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ini mungkin ini pertanyaan kita semua deh, cuma saya wakilkan. Dikatakan kan Bapak kan ada apa penyakit diabetes ya, diabetes dan satu lagi apa Pak? Betul. Yang terkonfirmasi itu, kan, katanya kan tipes. Iya. Konon katanya kan virus ini kan kalau misalkan ada konon katanya kalau virus ini ada tubuh kita ada penyakit bawaan kan lebih berat gitu kan. Betul. Nah, mungkin nanti Pak Dokter juga Pak Dokter Stefanus bisa bantu jawab mungkin. Jadi maksud saya begini, yang jadi pertanyaan adalah Bapak lebih betul-betul lebih yang dirasakan lebih gimana Pak? Lebih berat atau gimana Pak? Karena teman saya kan ada terkena ya Pak. Iya. Iya, jadi saya cerita dulu Pak ya. Teman saya kan kena nih, teman saya kena. Jadi itu dia suami istri. Suaminya dulu yang terkonfirmasi positif dan sekarang udah dirawat di rumah sakit Pertamina. Nah, itu waktu dirawat 2-3 hari deh, itu dia masih pakai oksigen segala macam, napasnya juga udah berat gitu kan. Tapi memang dia nggak ada penyakit bawaan. Nah kemarin saya lihat itu di video call kita udah melihat itu dia udah pas semua dan ngomongnya juga udah semakin baik sih gitu. Nah terus karena istrinya memang dia badannya fit, jadi dia hanya isolasi mandiri di Wisma Atlet gitu. Nah yang saya ingin tanyakan Bapak waktu itu seberapa waktu itu? Karena kan Bapak ada penyakit bawaan ya. Kalau saya Iya betul. Kalau saya boleh jawab, sebenarnya saya bisa katakan bahwa itu luar biasa ya pertolongan Tuhan dan tidak tergolong berat menurut saya ya. Kenapa? Karena saya tidak pakai oksigen maksudnya, tidak infus dan hanya sesak gitu, kira-kira begitu. Dan menurut saya itu luar biasanya Tuhan. Saudaraku, perlu saudara ketahui, istri saya pun kena, saudaraku. Anak saya, mantu saya kena. Luar biasa. Ya saudaraku, itu tanpa gejala. Begitu saya ketahuan positif, istri, anak, semua tes, hasilnya positif. Dan ajaibnya Tuhan, itu saya punya cucu, itu negatif saudaraku. 2 kali tes. Ada anak saya yang kecil pun negatif. Jadi cucu saya aktif. Bayangin saudaraku.
Jadi itulah yang memang orang yang punya penyakit bawaan, katakan begitu, kemudian juga mungkin usia, saudaraku ya, saya sudah hampir 60, jadi mungkin lebih lebih gampang terserang atau tertular begitu ya, saudaraku. Saya kira Dr. Stefanus akan lebih menjelaskan itu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, memang menyambung pertanyaan Pak Budi itu memang inilah yang kita sebut sebagai susahnya COVID. 1000 wajah. Jadi secara teoritis memang orang-orang dengan penyakit komorbid, penyakit bawaan, diabetes, hipertensi, obesitas, orang perokok, itu biasanya lebih berat gitu. Tapi tidak semua begitu. Contohnya seperti Pendeta Joni yang ada komorbid, tapi beliau gejalanya relatif ringan gitu. Sedangkan ada orang yang juga tanpa komorbid tiba-tiba lewat gitu loh. Itu yang susah juga kita menduganya. Seperti itu pejabat sementara Bupati Sidoarjo. Itu tadinya nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba dia di rumah sesak lewat, begitu lewat cepat benar. Masuk rumah sakit langsung lewat. Jadi memang ini penyakit bukan penyakit sembarangan dan memang kita mesti hati-hati karena walaupun angka kematiannya relatif masih 4,3, tetapi kan kita tidak tahu ini bukan penyakit yang main-main ini. Iya. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, bila masih ada pertanyaan boleh silakan dibuka lagi pertanyaannya. Pertanyaan dibuka lagi. Pak Chandra. Ya. Ya Pak Musa silakan. Gimana Pak Musa? Pak Chandra tuh mau nanya Pak Chandra. Oh Pak Chandra. Oh iya silakan Pak Chandra. Tampu Bolon. Ada Pak Chandra sini? Ada. Ada Pak Chandra? Masih di mute. Nah. Bud, saya wakilin boleh? Bud. Oh ini Pak Chandra udah. Ya, boleh silakan. Ya silakan Pak Chandra. Iya Pak. Silakan Pak. Pertanyaannya nih. Dulu kan bulan Juni kan sempat berawal karena DB. Terus tadi ronsen ada infeksi paru. Hasil swab secara rapid negatif. Nah, 4 hari rawat saya pulang dan saat. Nah, belakangan penyakit muncul lagi itu. Yang saya alami begini, batuk, kan kemarin berobat, terus setelah minum obat, enakan. Tapi setelah pengobatnya kurang, tuh demam lagi. Saya kira baiknya ya. Oh. Ya, jadi infeksi paru kan macam-macam, Pak. Kalau menurut saya sih mungkin ini bukan COVID, apalagi sudah dites negatif kan. Dan ini berulang. Mungkin ada infeksi, jadi gini, yang namanya pneumonia atau radang paru itu bisa karena bakteri. Bukan hanya karena virus. Bisa karena bakteri. Kalau anak kecil bisa juga karena kemasukan susu. Keselak masuk susu ke dalam parunya, itu bisa. Ya, kalau orang dewasa sih jarang yang keselak begitu dah. Jadi kemungkinan bakteri bisa, atau bisa juga penyakit infeksi parunya yang lain, mungkin TBC. Jadi mesti dilihat dulu hasil ronsennya apa, kemudian bagaimana gejalanya, baru kita tahu pasti. Kita menjawab, Pak Chandra. Pak Dokter. Pak Dokter. Ya, Pak Musa. Ya, saya nyambung dengan Pak Chandra. Kebetulan kan dia tinggal di gereja. Nah, pertanyaannya apakah itu menular atau tidak? Karena setiap minggu jemaat kan pada beribadah. Ya, yang pasti gini, kalau COVID ya pasti menular. Ya, karena COVID itu karier pun yang ada tanpa gejala itu menular. Yang kedua, kalau TBC
TBC kalau dengan BTA positif, basil tahan asam positif, kita periksa di dahaknya, itu menular. Kalau BTA negatifnya, ya boleh dikata kurang menular lah. Nah, kalau TBC itu bisa karena droplet, tapi juga dropletnya kering, kemudian ditiup angin bisa kita hirup, bisa nular. Itu bisa lewat airborne. Oke. Ya. Yang penting ventilasinya bagus. Coba pola hidup sehatnya diperbaiki. Banyak makan sayur, banyak makan buah. Ya kita harapkan jauh lebih bagus lah staminanya. Ya mungkin itu deh Pak. Soalnya ini kan berkaitan dengan kumpulan jemaat yang setiap minggu datang nih Pak. Kebetulan Pak Chandra kan yang tugas di gereja. Itu yang makanya saya tanyakan. Karena beberapa jemaat kan sedikit khawatir. Apakah ini COVID? Apalagi kemarin kan mengulang lagi dia panas. Ya. Saya suruh banyak istirahat, ya minum obat, kasih paracetamol, selain obat dokter. Ya memang beberapa hari ini agak mendingan. Makanya dengan adanya meeting ini, ya kesempatan kami untuk bertanya ke Bapak. Ya. Logikanya gini Pak Musa, kalau itu COVID, pasti ada jemaat yang tertular, itu klaster jadinya. Klaster baru itu di pasar Minggu nanti. Ya, kalau menurut saya sih mungkin bukan, karena toh tidak ada. Nggak ada tanda-tanda Pak. Iya. Berarti ya, bukan Pak. Juga jangan ada tanda-tanda. Ya terima kasih Pak. Lanjut Pak Budi. Ya, malam Pak Dokter. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya, ini kan kita kan kerja ya Pak ya, kan kalau misalnya di tempat-tempat umum kayak halte busway itu kan yang tersedia tuh hand sanitizer. Nah, sedangkan saya pernah dengar hand sanitizer itu nggak begitu efektif dan juga benar apa tidak untuk kulit nggak bagus gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, aman nggak kalau misalnya kita mau makan siang nih contoh, ya kan? Nah, sebelum kita makan kan kita biasa kan semprot-semprot begitu ya di kantor atau di busway begitu kan. Nah, waktu kita semprot udah kering, udah dalam keadaan kering terus kita ambil makanan. Kira-kira aman nggak kalau termakan gitu, Pak? Aman, Makasih. Pak. Aman. Aman ya? Aman. Jadi nggak aman kok saya. Ya, makasih Pak Dokter. Pak Leta. Diam aja tuh. Ya, silakan Bapak Ibu. Bila mana masih ada pertanyaan, silakan, boleh. Diajukan. Waktu kita kurang Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan, Bu. Ya, Pak Dokter, saya mau nanya nih. Ini pertanyaan saya agak parno. Gini Pak, maksud saya gini, kita kan pernah ya namanya ibu-ibu kita kumpul-kumpul, jalan-jalan, ngobrol gitu. Terus di dalam lapangan kita jalan ngobrol panas. Nah, dalam penceritaan kita gini, nah ini panas nih, ini virus mati nih. Nah, terus setelah ini kita pulang katanya nggak usah mandi. Apakah betul itu virus mati? Itu pertanyaan saya. Keliru. Kenapa? Keliru ya? Keliru. Dulu juga orang pikir ini di China musim dingin pada waktu terjadi wabah. Ternyata masuk ke Indonesia juga musim kemarau terus kok kita virusnya tetap banyak sampai sekarang. Ya betul. Ya makanya tadi saya bilang agak apa mau nanyanya betul apa enggak gitu. Masker dipakai Bu, karena belum lama di Korea terjadi di Starbucks. Pengunjung karena dia buka masker karena mau minum segala macam, itu ada yang ketularan. Sedangkan petugas Starbucks yang selalu pakai masker justru tidak tertular. Nah, jadi kalau kita ke Starbucks kan minum kopi, kalau nggak buka bagaimana dong? Makanya harus jaga jarak. Minum di situ. Harus jaga jarak Bu. Pakai sedotan Bu. Iya betul sedotan. Oke, makasih Pak. Ya. Itu yang jemur-jemur badan itu bagaimana Pak? Kalau jemur pagi. badan memang itu salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Boleh 15 menit tiap hari. Tapi jangan jam 2 siang lah, terlalu terik. Jam 9, jam 10 boleh. Kalau jam 2 nanti hitam kayak saya, Pak. Nah. Itu manis. Kalau di kantor, Pak Stef, kalau di kantor sebaiknya pakai masker juga ya, Pak? Pakai apa? Pakai masker ya kalau di kantor. Kalau orangnya banyak pakai. Kalau di ruangan sendiri nggak usah. Ruangan sendiri nggak usah ya. Saya kan di ruangan cuma Bu Ana, nggak usah ya. Ya kalau udah pasti saudara mah nggak usah lah. Udah tahu kan. Tapi kalau yang mau ketemu orang kita harus pakai ya.
Pakai. Silakan Bapak Ibu, masih ada lagi pertanyaan? Ini Zoominar ini kita close mungkin 5 menit lagi ya. Ya, betul. 19.55 ya, karena kita tadi mulainya telat. Karena kita jam 8 ada meeting. Iya, kita juga ada meeting lain. Yang bisa kita lakukan nih sebagai orang-orang yang sering berkeliaran di jalan. Pulang pergi kantor, kadang kita harus ketemu orang, meskipun jaga jarak atau apa, tip-tip apa yang mesti kita lakukan, Pak? Pokoknya 4M itu, pemakai masker, sering cuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Kalau pulang ke rumah ya sebaiknya mandi. Meskipun dari kantor nggak kemana-mana gitu ya, Pak? Iya, walaupun dari kantor pulang ke rumah sebaiknya mandi tetap. Masa nggak mandi sih? Enggak, tinggal langsung mandi. Biasanya kan duduk dulu gitu. Nggak usah ya langsung mandi ya. Harus mandi. Ada M kelima, ajak makan pastif. Itu mesti ajak sekampung itu. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Yang penting kita mesti hati-hati selama kita menjaga atau mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, ya pasti kita minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan seperti Pak Joni tadi katakan, ya kita menyerahkan sepenuhnya lah kepada Tuhan. Seandainya sakit pun seperti Pak Joni kan, beliau oke-oke aja, aman-aman aja gitu. Pasti. Walaupun ada komorbid. Halo, pasti. Ya, silakan. Silakan Pak Leta. Halo. Ya, Pak Leta, silakan. Putus-putus nih saya. Udah kedengeran kok, Pak. Lanjut, Pak Leta. Nggak kedengaran, Steve. Kedengeran. Ya, Pendeta Leta. Kalau nggak diketik, pertanyaannya diketik. Nggak kedengaran. Kita kedengaran kok Pak Leta. Diketik aja Pak Leta, diketik. Ini aja lah. Kedengaran kok. Kita dengar. Oke. Malu kali Pak. Kejauhan sih, Dek. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada kebingungan, silakan ditanyakan di grup. Nanti saya berusaha jawab. Nanti juga ada Dr. Christine, mungkin Dr. Yusak juga akan membantu menjawab. Ya, kita doakan supaya vaksinnya memang benar-benar efektif, bisa mulai diberikan di bulan Maret akhir, supaya orang-orang bisa kebal terhadap virus ini, pandemi boleh berlalu. Pak, yang terakhir Pak. Ya. Pak, kalau menurut dokter Indonesia, virus ini bisa berapa lama nih Pak? Selama vaksinnya belum ada, Bapak harus hidup dengan tanpa vaksin, berarti harus hidup bersama dengan COVID. Dulu orang perkirakan sekitar masih sampai bulan April lah, paling cepat Pak. Tapi kalau itu tidak berhasil, ya berarti masih lebih lama lagi. Tapi perlu juga diingat, untuk memvaksinasi 175 juta orang, perlu waktu beberapa tahun. Jadi kalau untuk terjadinya herd immunity pandemi berlalu, ya masih beberapa tahun lah. Oke, ya terima kasih Pak. Pak Dokter. Ya. Kok virus ini bisa bermutasi-mutasi ya? Keren juga ya. Itu gimana tuh Pak? Semua virus biasanya memang bisa mengalami mutasi. Oh gitu. Jadi ada kemungkinan nggak Pak? Ada kemungkinan nggak misalkan anggaplah kita nih terpapar ya. Kita terpapar, terus badan kita fit, tapi dia tetap hidup gitu. Maksudnya bisa begitu nggak Pak? Enggak, virusnya akan mati. Oh tetap, akan mati ya? Tubuh kita ya. Oke. Dan virus itu tidak bisa hidup di benda mati, hanya beberapa jam. Jadi kalaupun droplet jatuh di permukaan itu
hanya beberapa jam, dia nggak bisa harian. Karena virus tidak bisa hidup tanpa adanya host. Hostnya harus makhluk hidup. Dan virus bukan makhluk hidup. Kalau berenang, Pak. Kenapa, Yumi? Kalau berenang, Pak, kalau berenang. Kalau berenang sih, kalau menurut saya sih, virusnya akan mati juga di air, apalagi kan ada kaporit. Tapi yang ditakutkan orang, kalau kolam renangnya penuh, kan jaraknya deket-deketan. Kemudian, yuk kalau berenang kan pasti ada ludah keluar itu. Nah, ludahnya mengandung virus, ya pas kebetulan kita dekat, sebelum mati oleh kaporit, ditelan dulu oleh kita, gitu loh. Itu yang ditakutkan. Satu lagi Pak, kalau di pantai Pak, berenang ya? Ya kalau jauh-jauh sih menurut saya sih nggak apa-apa, karena relatif aman. Ya jangan minum air asin lah, minum aqua aja. Pasti bisa dengar pasti. Kenapa? Itu kenapa virusnya sudah selesai ya? Kenapa virusnya kenapa Pak? Asal virus itu kenapa sekarang sudah ada gitu maksudnya Pak? Sorry Pak, kurang jelas. Kenapa virus ini? Di Wuhan itu tempat asal virus itu, apa sekarang sudah ada di sana Pak? Apa mereka hasil untuk menemukan obatnya atau mana? Jadi obatnya yang ada sekarang itu adalah obat yang berdasarkan pengalaman para ahli yang mengobati orang-orang dengan penyakit ini. Jadi apakah ditanya obatnya sudah ada? Belum. Tapi obat-obat yang dipakai sekarang adalah obat-obat yang diberikan berdasarkan pengalaman-pengalaman para ahli sebelumnya. Jadi seperti UNER menemukan obat, itu sebenarnya bukan menemukan obat, tetapi mereka menemukan formulasi obat. Obatnya sudah ada, formulasinya, campurannya. Itu yang mereka coba kemukakan, tapi tetap Badan POM bilang itu belum efektif karena ada orang-orang dengan tanpa gejala yang diobati dengan obat itu, gitu loh. Nah, contohnya untuk mencegah badai sitokin, kita masih menggunakan obat untuk anti artritis, anti peradangan, namanya tocilizumab. Itu yang dipakai untuk peradangan pada sendi. Tapi kita gunakan untuk badai sitokin. Jadi masih coba-coba, ada yang menggunakan dengan obat cacing. Obat cacing juga digunakan. Obat Chinese juga digunakan. Pak? Ya. Yang namanya penyakit bawaan, kayak saya ini kan kekentalan darah, apa termasuk penyakit bawaan, Pak? Ya, betul. Hipertensi, diabetes, kemudian penyakit autoimun, kanker, termasuk obesitas, kegemukan. Kalau kekentalan darah kayak saya ini kan yang lain normal semua. Sama Pak, kekentalan darah apalagi itu berarti kan lebih cepat terjadi pembekuan. Oke Pak, ya. Baik, Bapak Ibu, Pak saudara sekalian. Aja, kan saksang terus lah Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi seminar kesehatan kita. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu kepada Dr. Stefanus dan juga Bapak Pendeta Joni atas kesaksian dan presentasi yang sangat luar biasa. Memang kalau kita pikir ini pasti kalau kita mau sudahi sekarang ya waktunya pasti juga nggak bakal cukup kalau kita ingin zoomin terus. Tapi memang kita juga ada kegiatan yang lain, jadi kita sudahi. Bila mana masih ada pertanyaan yang lain bisa kontak beliau langsung atau kasih pertanyaan di grup-grup ya. Kita punya ada grup ya, kita ada grup jemaat. Boleh di-share di grup, nanti Pak Dokter akan menjawab dengan sebisanya. Baik, kita akan menutup. Saya minta mungkin Pak Pendeta Rudi Haryanto bisa menutup. Pak Rudi? Oke, kita akan Pak. mengakhiri seminar kita pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang terus memelihara hidup kami dan menjaga kami. Dan kami bersyukur atas apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah ini menjadikan kami semakin mengerti dan berusaha untuk hidup lebih baik lagi, supaya setiap tantangan virus ini boleh kami dapat
antisipasi ya Tuhan. Semuanya tetap kami mengandalkan Engkau ya Tuhan yang menjaga kami dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk Bapak Stefanus yang sudah memberikan pengetahuan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati keluarganya maupun apapun yang dikerjakannya, Tuhan terus sertai. Juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Joni atas kesaksian yang cukup menguatkan kami semua ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tetap melindungi setiap anak-anak-anak-Mu ya Tuhan yang terus berserah dan percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak untuk seminar yang boleh kami ikuti pada malam hari ini. Tuhan tetap sertai kami semua, apapun yang kami kerjakan sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami, bahkan kehidupan kami, Tuhan pimpin sertai kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Dokter, Pak Pendeta Joni, dan semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Jumpa di Zoom. Terima kasih Pak Stefano, terima kasih Budi. Ya. Shalom. Shalom Pak Budi. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama Pak Budi, Pak Pendeta Rudi. Iya, jaga kesehatan terima terus kasih, Pak. Pak Rudi, Pak Stefano, Terima kasih. Dokter. Sama-sama malam-malam. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Pendeta Joni. Memberkati. Pak Rudi, sama-sama. Wis di foto Pak. Nyalain dulu kamera. Wis di foto tak? Ya, nyalain kamera semua dong. Kamera Foto semua dulu, boleh dinyalain. Kita akan capture fotonya semua. Silakan dinyalain kameranya.